Saya Chandra, 21 tahun, sedang menempuh S1 Seni Karawitan di ISI Surakarta. FBK adalah kegiatan pendukungan fasilitasi dana hibah untuk kelompok kebudayaan atau perseorangan, sehingga mendorong kemajuan kebudayaan secara langsung dan menyeluruh. Salah satu prioritas di program ini adalah perseorangan yang berasal atau menyelenggarakan kegiatan di daerah 3T. Berdasarkan kutipan yang saya ambil dari website Beasiswa Unggulan, Jawa Timur memiliki 4 daerah yang tergolong 3T. Sampang, Bangkalan, Situbondo, dan Bondowoso. Dari 4 kota yang terdaftar daerah 3T, satu kota yang menarik perhatian saya adalah Bondowoso. Kenapa Bondowoso? Kenapa tidak kota-kota yang lain? Menurut artikel di Kongres Kebudayaan 2018, kondisi anak-anak di Bondowoso tergolong memprihatinkan karena sudah kecanduan gadget. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Menurut yang saya perhatikan, ketertarikan anak-anak di Bondowoso perihal kesenian itu masih kurang. Ditambah lagi adanya media informasi yang sangat instan, yaitu HP dan internet, yang sekarang menjadi kebutuhan primer. Rasanya anak-anak setiap hari itu tidak ada hari tanpa HP dan internet. Sebenarnya penggunaan HP dan internet itu tidak bisa baik, tidak bisa buruk. HP hanya alat dan internet hanya media. Semuanya tergantung si pengguna. Mungkin yang harus diperhatikan adalah pengawasan batasan-batasan yang wajar dikonsumsi oleh anaknya. Bondowoso memiliki beberapa kesenian yang cukup menarik. Salah satunya yang mungkin paling terkenal adalah Singo Ulung. Singo Ulung adalah seni pertunjukan yang mengisahkan ksatria bernama Juseng. Dikisahkan, Juseng melakukan pertempuran dengan pemimpin desa bernama Jasiman. Karena tidak memiliki pemenang, akhirnya mereka bersepakat untuk membangun desa bersama bernama Desa Pinting. Kamu kan orang Bondowoso nih, pasti tahu dong Singo Ulung. Tahu, Iya, saya tahu Singo Ulung. Pernah nonton langsung nggak? pernah. Pernah nonton secara langsung pas hari Jabo, hari jadi Bondowoso ya. Sejak kapan sih tahu Singo Ulung? Masih kecil, TK apa SD ya? Lupa. Sebenarnya udah dari kecil, tapi penyebutannya beda. Di daerah saya kan nyebutnya Can Macanan. Nah, kalau pas taunya Can Macanan ini adalah Singo Ulung, itu pas waktu SMK. Dari lingkungan, keluarga, sekolah, apa pernah memperkenalkan Singo Ulung secara keseluruhan? Enggak pernah. Ya kalau ada pertunjukan gitu biasanya cuma lihat aja sih, ibu atau bapak gitu bilang, di luar ada itu, ada Can Macanan gitu, nonton gitu, nonton udah kesana gitu bang. Nggak pernah dikasih tahu gimana sejarahnya, kok bisa ada gitu, nggak pernah. Jadi taunya pas SMK lah ya, tahu nama persisnya Singo Ulung ini seperti apa gitu. Sejauh mana kamu mengerti cerita Singo Ulung? Jika tahu, sejak kapan? Saya mulai memahami Singo Ulung pas zaman kuliah, karena kan kebetulan juga di sana ada tugas kuliah yang mengangkat tentang lokal kultur. Waktu itu kan ada tugas buat artikel gitu sama dosen, terus kan disuruh bawa apa sih yang dipunya sama daerahmu. Terus aku bawain Singo Ulung ini nyampe ke Belimbingnya itu. Kayak gitu sih. Setelah saya telusuri, saya menemukan sebuah karya dari seniman Bondowoso yang mengangkat tentang cerita Singo Ulung. Lalu bagaimana respon masyarakat terkait karya tersebut? Yang pertama itu, jadi karyaku itu intellectual property untuk karakter kesenian tradisional yang ada. Dari sana itu butuh media promosi. Nah, maka ada teaser animasi pendek itu. Itu sebagai media promosinya, bukan karyanya juga. Itu hanya anakan. Sebenarnya karya utamanya ya intellectual property-nya itu. Dibungkusnya pakai kemasan artbook. Ketika aku udah selesai bikin TA, terus kemudian aku publish, itu di media sosial sambutannya sangat baik. Akun-akun asli kota Bondowoso juga banyak yang repost, beberapa nge-repost juga. Karena mereka sebenarnya bangga dan itu hal yang sangat-sangat jarang gitu dibuat di Bondowoso. Tapi untuk masyarakat secara luas di Bondowoso, itu mereka menanggapinya ya sebatas itu saja. Tidak ada pergerakan untuk apresiasi yang lebih gitu, belum ada gerakan itu. Jadi mereka hanya yang bikin ini hasilnya bagus dan itu jadi mulut ke mulut lah. Faktor apa saja yang membuat respon masyarakat kurang antusias? Bukan salah masyarakatnya sebenarnya. Cuman masyarakat Bondowoso ini memang kebutuhannya memang punya kesenian, tapi untuk mengembangkan itu kurang sih usahanya. Soalnya mereka kehidupannya ya sudah memenuhi kehidupan sehari-hari dan ketika itu cukup ya sudah mereka berhenti di situ untuk mengusahakan
agar masyarakat apresiasinya juga bagus, itu butuh waktu yang cukup lama dan gerakan yang massal kalau bisa. Kemudian potensi apa yang dapat kita kemas dalam kesenian Singo Ulung? Merchandising, produk-produk, bentuk-bentuk produk yang tidak mahal ya, karena masyarakat Bondowoso ini daya konsumsinya itu tidak banyak. Mereka ya seperlunya gitu lah, ya bentuk pakaian gitu-gitu yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Ya untuk saat ini mungkin misinya mengenalkan dulu lah, mengenalkan. Nah itu kan misal ada sebuah festival, misal kan butuh juga ada kenangan lah, kayak merchandise itu kan nanti bisa jadi pengingat buat mereka. Singo Ulung yang biasa dikenal oleh orang Bondowoso dalam bahasa Madura yaitu Can Macanan. Mungkin semua orang Bondowoso itu tahu tentang Singo Ulung, tapi di sisi lain tidak semuanya tahu tentang kisah dan asal-usul Singo Ulung secara keseluruhan. Saya pun tidak mendapatkan pengetahuan Singo Ulung dari lingkungan, keluarga, sekolah. Malah saya tahu Singo Ulung itu waktu umur 20 tahun. Yang saya tahu belum banyak yang memperkenalkan kisah Singo Ulung secara keseluruhan. Bahkan pertunjukannya pun jarang. Paling yang banyak orang tahu Singo Ulung ditampilkan di Hari Jadi Bondowoso, Harjapo. Itu pun setahun sekali gitu. Jadi kapan kita memperkenalkan Singo Ulung ke generasi di bawah kita? Banyak media kreatif yang bisa kita gunakan untuk memperkenalkan Singo Ulung. Ada buku cerita, animasi, lukisan, ada wayang juga, itu juga bisa, dan sebagainya. Jika memang hal tersebut terjadi, lantas bagaimana sistem pengenalan tentang Singo Ulung kepada anak-anak di Bondowoso? Jawabannya adalah media kreatif. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan kita untuk mengemas media kreatif terkait kesenian tradisional. Dalam kasus kesenian Singo Ulung, yang perlu kita perhatikan adalah pengenalan kesenian tersebut kepada anak-anak sebagai wujud pendidikan karakter sejak dini. Dalam program FBK tahun 2021, kami mengajukan program penciptaan karya kreatif tentang Singo Ulung sebagai media pengenalan kepada anak-anak di Bondowoso. Implementasi dari kegiatan ini adalah kami melakukan 3 tahapan. Pertama, penelitian, kedua, produksi karya, ketiga, lokakarya. Tahapan penelitian digunakan untuk pencarian dan validasi data yang mendasari pembuatan media kreatif Singo Ulung. Tahapan penciptaan karya adalah tindak lanjut dari data yang sudah kita peroleh. Penciptaan media kreatif dalam hal ini juga mempertimbangkan unsur komunikasi visual agar nantinya media yang kita ciptakan bersifat interaktif. Tahapan lokakarya adalah penghujung dari kegiatan yang merupakan pengenalan dan peluncuran media-media kreatif yang sudah kita buat agar bisa diakses masyarakat dengan mudah. Media kreatif yang kita gunakan adalah animasi, buku cerita, wayang, dan lukisan tentang Singo Ulung, atau mungkin bisa menggunakan media-media yang lain. Nantinya puncak acara dari kegiatan ini selain lokakarya adalah dokumentasi digital, kemudian pementasan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan pemahaman masyarakat terkait Singo Ulung bisa lebih valid dan terjalin sebuah kedekatan antara anak-anak dengan kesenian di daerah Bondowoso. Dengan menggunakan media kreatif, kita juga bisa mengemas kesenian tradisional sesuai perkembangan zaman, kemudian akhirnya bisa dinikmati oleh generasi ke generasi.